di dekat kamar mandi. Sosok bapak-bapak tua. Iya, bapak-bapak tua. Kalau nggak salah saya peragakan dia itu begini, sambil memperhatikan orang-orang yang sedang tidur, tukang-tukangnya itu. Dan saya tanyakan sama warga sekitar, ternyata yang diajak ngobrol itu ya orang gantung diri tersebut. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Assalamualaikum Mas Hidayat. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, dari sumber kali ini dia mau menjelaskan bekas rumah yang ditempati oleh Mas Hidayat ini bekas rumah gantung diri. Gantung diri. Awalnya itu ini kenapa saya bisa mendapatkan rumah itu? Saya kan kebetulan punya ayah sambung, yaitu bule. Tatkala saya kelas 4 kalau nggak salah, kelas 4 SD mama sudah menikah sama dedi itu. Dan di tahun 2013 adik saya lah lahir, Lili, perempuan, adik saya perempuan itu. Dan saya ketika itu mondok di pesantren Zainul Hasan. Dan mama sama daddy itu ke Australia. Kayak adik saya kan harus sekolah. Iya. Dan mama menetaplah di situ. Dan kebetulan kayak daddy saya itu kan suka hobi. Hobi itu hobi selancar. Orang bule kan macam-macam, Mas. Ada yang hobi minum, ada yang hobi main, ada yang hobi sembarang kali. Dan daddy itu alhamdulillah ya, hobinya cuma ke pantai, main selancar gitu ya. Iya, main pemandangan-pemandangan yang indah gitu. Selancar itulah hobinya. Pas kebetulan sangat tepat sekali di Pulau Merah, letaknya di Banyuwangi. Viewsnya sangat memukau dan lady saya sangat menyukainya. Akhirnya timbullah keinginan untuk bertempat tinggal di sana. Ingin menyatu dengan alamnya, saking sukanya beliau. Dan akhirnya rencanalah. Saya waktu itu kan masih SMA. Udah rencana. Intinya untuk tinggal di Banyuwangi tersebut, di pantai Pulau Merah. Ya untuk saya pribadi ya mau nggak mau keinginan orang tua ya, Mas. Iya. Ya nggak bisa nolak. Sudah saya ikuti kemauan mereka. Akhirnya jadilah membeli rumah bekas itu. Beli rumah bekas di pinggir pantai itu. Di pinggir pantai. Ya rada pelosok tempatnya sih. Rada jauh sedikit. Kalau orang bule kan masalah beli rumahnya ndaknya itu kan latar belakangnya kan nggak tahu kan. Kayak kita masyarakat lokal di sini kan paham adat istiadat. Berarti nggak mau menawar tentang apa itu bekas ini nggak tahu. Kan mereka mandangnya is to holiday, we have to be fun. Maunya kan ya senang-senang saja. Kalau kebetulan saya waktu itu rada was-was sebenarnya Mas rumah itu. Kayak aura-auranya kok berbeda gitu. Aura-aura mistisnya sangat kuat sekali waktu itu. Letak di pojok, jauh dari pemukiman. Oh, jauh dari pemukiman. Jauh dari pemukiman warga. Jadi kayak tetangga saya itu kalau umpama saya minta bantuan atau kayak biasa kan kalau tetangga mau goreng-goreng apa dikasih gitu ya. Itu masih berjalan rada jauh dari lokasi saya, dari rumah saya ke warga. Tapi Mas sudah tahu ya kalau latar belakang rumah itu ya bekas gantung diri. Sebelumnya saya tidak tahu, cuman sudah merasakan kali ya. Tidak tahu, cuman sudah merasakan. Kalau itu rumah yang rada agak bener kalau menurut saya. Iya. Ada warga yang tiba-tiba bilang ke saya, "Li, pian kok wani meneng di rumah kene dewean li." Itu kalau bahasa Banyuwanginya. Ya saya jawab, ya ngapain takut kan gitu. Iya. Masalah tinggal di rumah ya tinggal aja sendiri ya fine-fine aja kan Mas. Kan nggak ada apa-apa. Disambung lagi sama warga itu. Dek kene lho le, bekas menggantung. Saya kaget begitu. Iya. Ketika saya mendengar saya kaget.
saya kan juga termasuk gimana ya, kayak merinding juga. Saya ya Mas bayangkan dah, saya sendirian di sana. Kan itu sebenarnya kan rumah itu jejer. Rumah itu 3 kalau tidak salah. Mau direnovasi, akhirnya digusur lah yang 2 tersebut, direnovasi jadi 1. Oh, jadi 3 rumah itu ya, Iya. awalnya. Yang 2 direnovasi. Iya, waktu direnovasi kan saya masih sekolah SMA. Saya kan nggak tahu apa-apa. Saya hanya menerima tempat tinggal ketika sudah lulus sekolah itu. Jadi kan saya nggak tahu latar belakang kok beli ini kan nggak tahu. Warga saja yang bilang saya, ya saya kaget. Apalagi saya kan masih muda. Sangat. Aduh, iki piye kan gitu. Tapi Mas sudah bilang nggak ke dedinya itu kalau di situ tempat bekas rumah apa orang gantung diri gitu? Ya saya sudah bilang ke keluarga saya kalau latar belakang rumah ini dari cerita masyarakat yang beredar, rumah ini tempat mantan orang gantung. Yang gantung itu ya orangnya sendiri, yang pemilik rumah, asli pemiliknya sendiri yang gantung itu. Pertama mereka bersikap bodoh amat, Mas. Seakan-akan tidak percaya apa yang saya omongin. Padahal saya mengalami, kan saya merasakan, kan saya namanya juga kan saya kan tempatnya sendiri di sana. Sendirian. Waktu itu saya masih tunangan. Kayak istri saya kan. Kemana kok dedinya itu kemana kok sendirian? Dedi saya kan di Indonesia itu kan sekedar liburan. For holiday. Just holiday. Beliau yang mereka orang tua saya itu ya ke Indonesia setahun sekali kadang 2 tahun sekali. Waktu corona itu ya kadang nggak pulang sama sekali. Oh jadi Dedi itu membeli rumah untuk Mas ini? Ya sebenarnya orang tua saya, Dedi sama Mama kan udah intinya merencana pensiun mereka di masa depan gitu. Oh biar ada tempat. Yang mau ngehandle siapa kalau bukan anaknya? Gitu. Ya. Yang mau handle siapa kalau bukan anaknya? Oh gitu. Ya akhirnya saya lah disuruh sana. Biar juga kenal situasi di sana. Nanti kalau udah kenal, rencananya mereka bagus sih beliau-beliau semua. Biar saya kalau kenal mereka, kenal suasananya, enak, bisa komunikasi dengan lingkungan sekitar, nanti ngehandle jadi guide bule-bule, kan bagus kan? Mau dibuat sekitar villa. Nah, cuman latar belakang rumahnya kan gantung diri. Bahkan sebelum gantung diri pun itu konon ada sisa guguran gitu. Sisa? Bayi digugurin. Pas di belakang rumah. Iya. Ada apa di belakang rumahnya itu? Kebetulan sungai, Mas. Oh sungai. Rumah saya kan letaknya di pojok. Di pojok ya jauh dari pemukiman tadi yang saya bilang. Kayak saya mau minta bantuan kan sepi intinya rumah itu. Kayak dibuat hal yang tidak senonoh gampang sekali lah. Apalagi kalau kayak masyarakat di sana, lingkungan di sana kan sudah saking banyak wisatawan kan pasti banyak orang main-main gitu. Kadang saya menemukan botol bekas, botol gitu dibuat minuman setiap hari saya. Jadi bukan hanya gantung diri ya, juga ada yang menggugurkan juga. Ya, ceritanya begitu. Terus rumah itu kenapa kok direnovasi gitu? Apakah rumah itu ada yang rusak atau bagaimana gitu? Kalau masalah rusaknya itu emang sudah gak layak. Oh, sudah nggak layak. Sudah nggak layak sama sekali. Bahkan temboknya sama atapnya gitu udah bocor. Apakah banyak tumbuh-tumbuhan liar yang tumbuh sana itu? Banyak sekali. Wah, bahkan ada ular banyak, Mas. Namanya juga kan di dekat sungai gitu. Iya. Banyak ular-ular gitu. Jadi harus direnovasi gitu. Harus direnovasi. Dan ketika ngerenovasinya itu Mama itu rencananya itu mau manggil tukang di sana. Masalah sumur dulu. Masalah sumur itu kan memang harus orang sekitar, Mas ya. Iya. Kayak saya kan pendatang. Akhirnya panggillah orang sekitar dan nyuruh orang-orang di sana. Akan tetapi mereka menyalahgunakan. Kayak dibuat mainan gitu. Apanya itu? Kayak gampangnya itu diakali. Duitnya itu dilebih-lebihkan. Karena mungkin mama saya jauh dari Australia.
Karena mungkin mereka pandang banyak duitnya, akhirnya mereka itu mengambil kesempatan dalam hal itu. Setelah itu habis renovasi sumur selesai, barulah renovasi rumah, tembok. Iya. Tembok, cat gitu Mas. Setelah itu saya manggil orang Lumajang. Karena sudah tahu diakali tadi itu. Karena sudah tahu hanya ngambil orang Lumajang. Orang Lumajang. Berarti nginep di sana tukang itu? Ya tukang saya yang nginep di sana, makan-makan di sana. Saya yang handle mereka makanan sehari-harinya. Bahkan kayak mama itu suruh makan apa? Makan ini ya saya yang nentuin menunya. Suatu ketika baru selesai ngecor ya Mas. Itu kan malam-malamnya itu semua pada tidur. Ada salah satu tukang yang nggak tidur. Dia mau ke kamar mandi. Akhirnya kayak dia ngomong-ngomong sendiri, saya dengar. Saya juga gak tidur Mas waktu itu Mas. Saya kan nge-game Mobile Legends waktu itu. Saya kan suka nge-game. Kok tukang ini kayak aneh menurut saya. Ngomong sendiri. Ngomong-ngomong sendiri gitu. Iya. Akhirnya saya diam aja, saya simpan. Saya rada kok kayak ada yang aneh gitu. Iya. Saya tanyakanlah kebesokannya. Jadi tukang tadi malam itu melihat sosok bapak-bapak tua. Di dekat kamar mandi. Sosok bapak-bapak tua? Iya. Bapak-bapak tua, kalau nggak salah saya peragakan dia itu begini. Sambil memperhatikan orang-orang yang sedang tidur. Tukang-tukangnya gitu. Dia sempat bertanya-tanya. Kok gini? Kalau cerita dari tukangnya tadi malam yang menurut saya. Tukangnya nggak ngira itu hantu dah? Nggak ngira itu hantu. Dia ngiranya itu warga sekitar. Saya juga kan saya kan nggak ngelihat, dia yang ngelihat kan Mas. Iya. Tukang saya yang ngelihat, dia yang berbicara sendiri. Saya tanyakan ya gitu ceritanya. Dia ngobrol sama, dan saya tanyakan sama warga sekitar. Ternyata yang diajak ngobrol itu ya orang gantung diri tersebut. Orang pemilik tanah tersebut yang gantung diri. Dia berwasiat agar supaya dimanapun kamu berada, tetap jaga sikap dan adabnya. Kalau selain itu, tukang itu bilang, kayak ada orang yang duduk-duduk, kan ada kayak gerdu di sana. Gerdu itu bangunan kecil Mas, yang buat orang-orang nongkrong di sana. Di sana tuh ada yang duduk-duduk gitu. Noleh ke mereka, ke tukang saya. Ditanyakan lagi, iya, dia orang yang punya tanah ini. Ya yang gantung diri tersebut. Banyak sebenarnya cerita tukang-tukang mengenai hal-hal mistis, mengenai penampakan-penampakan. Mereka sebenarnya banyak, cuman nggak cerita ke saya. Takut saya nggak kerasan. Saya juga tahu mereka menghormati saya juga menghormati. Saya juga berpesan. Ya walaupun saya berkata dalam hati Mas ya, saya sendirian nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menampakkan ke tukang saya, jangan sampai mengganggu mereka. Bagaimanapun mereka adalah tamu. Saya anggap, saya umpama kamu mau tinggal di sini gak apa-apa, batin saya begitu. Saya welcome meskipun itu makhluk halus atau bagaimana. Yang saya pikir mereka kan juga makhluk Allah kan. Ya saya bukan mau berteman Mas, saya menghargai mereka. Bagaimanapun juga mereka juga berhak tinggal di bumi Allah Subhanahu wa taala kan. Ya begitu saja. Saya hanya berpesan. Walaupun saya tidak pernah cuman merasakan saja ya, tidak melihat, tidak tertampakkan oleh makhluk halus. Mungkin mereka juga menghormati saya karena saya menghormati mereka kan, bisa jadi kan Mas ya. Ya intinya saya nitip jangan sampai mengganggu tamu-tamu saya. Tapi sebelum itu Mas, yang Bajang tadi itu merasuki teman saya. Yang Bajang itu merasuki teman saya sebelum direnov. Sebelum dicor dan segala macam. Itu kalau dasar ceritanya itu, saya kan sama teman saya kan suka ke pantai juga. Dia ke pantai, kita main-main ngobrol bareng. Kok tiba-tiba dia langsung kabur Mas. Habis kabur, kayak anak kecil gitu. Saya tanya kenapa, gak jawab dia. Dan akhirnya orang warga sekitar, ada yang orang ngerti istilahnya ya, itu bilang kalau dia sudah kerasukan anak kecil katanya, lari-lari, pengen bentak-bentak orang tua gitu.
Kayak memang bukan dia gitu Mas. Iya, iya, iya. Itu pernah ketika hujan petir di sana pernah. Hujan, angin petir itu. Terus mati lampu. Saya kayak ada yang megang gitu. Rasanya tuh dingin sekali Mas. Bulu kuduku merinding. Padahal saya posisi tidur. Saya kalau tidur udah nyenyak sekali kan, nggak bisa diganggu sudah. Iya, iya, iya. Terus saya langsung bangun. Saking dinginnya tangan tersebut. Saking dinginnya. Saking dinginnya. Saya kan ketakutan. Saya sendirian. Lari saya. Saya perasaan sudah gak karuan ya Mas ya. Saya tenangin dulu pikiran saya. Ternyata kata Mbah itu anak kecil pengen bangunin saya mau ajak main. Katanya. Sangat-sangat saya kesankan dan saya alami sendiri. Apalagi hujan petir padam. Udah sendirian, udah mati lampu, udah badai petir, ada yang megang, dingin sama. Waduh. Tapi sebenarnya kayak hal-hal gaib mengganggu orang-orangnya tergantung orangnya Mas ya. Kalau orangnya sopan ya nggak mungkin diganggu. Iya, iya, iya. Kan kebanyakan manusia itu yang salah paham Mas. Tidak semua salah setan. Saya bukan membela setan ya Mas ya. Tidak semua salah setan. Kadang salah orangnya sendiri yang kayak setan. bener. Sampai sekarang Mas tinggal di sana itu? Kalau sekarang kebetulan saya sudah ikut rumah istri. Sebenarnya eman Mas ya. Itu sudah keringat orang tua ya kan. Bahkan rumah itu masa depan keluarga kayak mama atau daddy saya kalau pensiun nanti masa depannya ya tinggal di sana. Mau buat villa di sana, intinya for family lah di sana. Saya juga rada menyesal meninggalkan. Cuman bagaimana lagi? Iya, iya, iya. Istri saya kan pernah diganggu. Istri saya pernah diganggu Mas. Gimana itu? Istri saya itu kan pondokan juga sama istri saya. Sangat-sangat takut juga ada makhluk halus. Saya nggak bilang pertama sekali kalau di sana itu bekas ini itu. Takut semakin tambah gak kerasannya. Iya. Kan tetapi ya udah membuktikan sendiri. Dia mengalami sendiri ya. Kayak saya mau menutupi bagaimana lagi. Nah, tapi ya saya merasa bersalah. Sangat-sangat bersalah lah Mas ya. Salahnya karena apa? Ya karena saya sudah meninggalin kepercayaan orang tua saya untuk rumah itu. Kan sebenarnya saya yang handle. Bagaimana lagi? Iya, bagaimana lagi? Kayak saya juga tidak bisa memaksakan. Iya, iya. Tidak bisa memaksakan. Kalau istri saya kan juga manusia. Takutnya nanti dia tuh stres, saya sendiri yang repot. Bener. Mental kan penting Mas. Gitu deh. Ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir. Ya, kita kami suara horor. Enggak, udah Mas. Enggak. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Ha.